Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berisi kumpulan hadis-hadis Nabi SAW dan juga athar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, khususnya yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab yang ke-138, bab husnul khuluq idza faquhu, bab akhlak yang baik apabila memahami agama, sampai pada hadis 290 ya, 290. Taib, silakan dibaca hadisnya. Barakallahu fiik. Hadis 290 menurut penilaian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hadisnya dhaif ya. Asar dari Abu Darda ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun kalau kita perhatikan kandungan dari hadis ini insyaallah sahih. Kandungan dari asar ini insyaallah sahih. Kita baca, an Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Darda radhiyallahu anha ia berkata, qama Abu Darda lailatan yusalli. Di malam hari Abu Darda radhiyallahu anhu sedang salat malam. Faja'ala yabki wa yaqul, ia pun menangis dan berdoa.
Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi hatta asbaha. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki bentukku, Engkau memperbagus yaitu fisikku, rupaku, maka perbaguslah akhlakku. Dan ini beliau baca hingga pagi hari, maksudnya hingga malam berakhir. Qultu, aku, yaitu istrinya Abu Darda, bertanya, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, maka du'auka mundul lailah illa fi husnil khuluq. Mengapa doamu sejak malam itu terkait dengan akhlak yang baik? Kenapa engkau meminta akhlak yang baik? Faqala, maka Abu Darda berkata, ya Ummat Darda, wahai Ummu Darda, innal 'abdal muslima yuhsinu khuluqahu hatta yudkhilahu husnu khuluqihi al-jannah. Sesungguhnya seorang hamba muslim yang ia memperbaiki akhlaknya, maka akhlak baiknya itulah yang akan masukkannya ia ke dalam surga. Wa yasi'u khuluquhu, dan apabila ia berakhlak buruk, hatta yudkhilah su'u khuluqihi nar, maka akhlak buruk itulah yang akan masukkannya ke dalam neraka. Wal 'abdul muslimu yughfaru lahu wa huwa naim, dan seorang hamba muslim akan diampuni baginya dosanya tatkala ia sedang tidur. Qultu, aku, yaitu Ummu Darda bertanya, ya Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa naim? Wahai Abu Darda, bagaimana ia bisa diampuni sedangkan ia tidur? Qala, Abu Darda berkata, yaqumu akhuhu minal laili fayajtahidu fayad'u Allah fayastajibu lahu. Ia bangun di malam hari, atau saudaranya bangun di malam hari, lalu ia tahajud, ya, dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan sholat, lalu ia berdoa kepada Allah, lalu dikabulkan doanya. Wa yad'u li akhihi, lalu ia doakan saudaranya yang sedang tidur, fayastajibu lahu fihi, dan Allah pun juga mengabulkan doanya. Taib. Dari segi riwayat, sekali lagi hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun dari segi makna, insyaallah asar atau riwayat ini sahih. Ya, coba kita lihat di awal kisah ini, Ummu Darda, suaminya Abu Darda, mendengar Ummu Darda, istrinya Abu Darda, mendengar suaminya berdoa tentang perbaikan akhlak. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Dan doa ini adalah doa yang sahih. Ya, meskipun dari sisi lain, apa itu? Ini doa yang disunahkan dibaca saat apa? Saat bercermin, saat berkaca. Pas ngaca kita lihat, masya Allah, Allah telah ciptakan kita dengan bentuk yang bagus, bentuk yang sempurna. Maka dari itu kita juga mohon kepada Allah akhlak yang bagus, akhlak yang sempurna. Ya. Dan doa semacam ini boleh dibaca saat kapanpun, meskipun yang disunahkan saat bercermin, saat berkaca. Namun ketika seseorang betul-betul mengharapkan akhlak yang baik di saat ia tahajud, di saat ia berdoa kepada Allah dengan khusyuk, maka wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa, sesuai dengan keinginan dan harapan. Nah, Abu Darda membaca doa ini sepanjang malam. Maka Ummu Darda bertanya, mengapa kau baca doa ini sepanjang malam? Sejak malam engkau baca agar diperbaiki akhlaknya. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu
berkata bahwasanya intinya akhlak yang baik ini akan mengantarkan seseorang ke surga, dan ini sahih dan ini betul. Nabi SAW pernah ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Beliau SAW jawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya. Jadi benar ketika Abu Darda radhiyallahu anhu meminta kepada Allah akhlak yang baik, karena ini diantara sebab terbesar seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, kalau kita perhatikan mafhum mukhalafah dari hadis ini, ya, hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga takwa dan husnul khuluq, maka dipahami kebalikannya apa? Hal yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka akhlak yang buruk dan maksiat. Ya, takwa lawannya adalah maksiat. Ya, durhaka, tidak beriman. Dan husnul khuluq lawannya adalah su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Darda ini benar, terlepas dari riwayat hadis ini dhaif. Ya. Kemudian bagian berikutnya juga benar. Seseorang tatkala tidur, dia bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu mungkin terjadi. Ya. Ummu Darda bertanya, bagaimana mungkin orang yang tidur diampuni Allah Subhanahu wa taala? Dan ini pertanyaan yang normal. Kenapa? Orang tidur itu ya dia tidak beramal, dia tidak berusaha, dia tidak sedang melakukan suatu perbuatan baik secara ketaatan kepada Allah. Ya. Tidur itu hal yang mubah, yang tidak bernilai pahala dan dosa. Ya, bahkan dalam posisi seseorang di malam hari yang dianjurkan untuk bangun, memuji Allah, berdoa kepada Allah, keutamanya sangat besar, orang tidur terlihat apa? Hal yang remeh. Meskipun kita tidak boleh meremehkan dan menganggap lemah orang yang tidur di malam hari. Ya. Jadi ketika ada keutamaan sholat malam, ya, bukan berarti orang yang tidur itu kita hina, kita remehkan. Bahkan di antara keterangan para ulama kita, bisa jadi orang yang tidur itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang sholat malam. Loh kok bisa? Karena ketika ada orang yang bangun di malam hari, lalu ia sholat malam, setelah itu dia meremehkan orang-orang yang tidur, dan dia merasa ujub, ya, akan amalannya, justru itu akan menyengsarakan dirinya. Ya, anak-anak pada tidur, aku sholat malam. Nah, ya, apa itu tidur aja? Ya mau ya sholat malam kayak saya. Nah ini bisa menggugurkan pahala sholat malamnya. Di sisi lain orang yang tidur nggak tahu apa-apa, bangun ya normal saja, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, maka dia lebih selamat. Ya. Nah, Ummu Darda melihat orang yang tidur dapat pahala dari mana? Kok bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Darda menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang muslim bangun di malam hari, dia tahajud, dia berdoa, lalu Allah kabulkan doanya untuk dirinya. Lalu dia ingat saudaranya, lalu ia memintakan ampunan untuk saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaranya yang sedang tidur ia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sahih. Ya, ini sahih. Terdapat dalam satu riwayat yang maknanya doa seorang mukmin kepada saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan ghaib, mustajabun.
Itu mustajab. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita yang tidak tahu, dalam kondisi kita tidak tahu dia sedang ngapain, bahkan dia mungkin tidak tahu kita sedang ngapain, tiba-tiba kita doakan, ya Allah, ya jagalah saudara saya yang ada di sana, ya Allah, lindungilah ia, ya Allah berkahilah, ya Allah ampunilah ia. Sedangkan saudara kita yang kita doakan nggak tahu apa-apa, maka kata Nabi SAW mustajab. Nah, sedang tidur kita doakan semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat memungkinkan. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat pelajaran penting ya. Terdapat pelajaran penting. Gimana supaya kita ini didoakan oleh saudara kita? Ya. Apa yang bisa menggerakkan orang lain untuk mendoakan kebaikan bagi kita? Nah, ini poin yang cukup penting. Teorinya kita tahu kalau kita mendoakan saudara kita, lalu doa kita dikabulkan, saudara kita mendapatkan manfaat. Ya Allah ampunilah fulan, fulan diampuni Allah kalau doa kita dikabulkan. Nah, masalahnya gimana supaya kita itu didoakan saudara kita? Maka yang pertama tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati saudara kita untuk mendoakan kita. Ya, dan ini hal yang mutlak. Kalau Allah tidak menggerakkan hati saudara kita untuk mendoakan kita, ya enggak akan mungkin nama kita disebut di dalam doanya. Ya. Ini hal yang mutlak. Namun yang kedua, di antara hal yang bisa kita upayakan adalah kita banyak berteman dengan orang-orang saleh, dan kita juga berusaha menjadi orang saleh. Ya, kalau kita banyak musuhnya, perhatikan, maka yang ada orang benci kita. Jangankan mendoakan kebaikan untuk kita, kalaupun berdoa, kira-kira doa apa? Keburukan. Ya. Di malam hari saudara kita bangkit untuk berdoa kepada Allah, ingat nama kita, wah fulan, wis ya Allah, ya hancurkan hidupnya, ya Allah buat dia menderita. Karena apa? Kita meninggalkan kesan buruk terhadap dirinya, karena kita berbuat buruk kepadanya. Karena kita enggak soleh. Tapi kalau kita berbuat baik, kita tidak memusuhi orang, kita berakhlak mulia pada orang lain, maka ada kemungkinan nama kita disebut di dalam doanya. Ya, ada kemungkinan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara hubungan yang kuat antara akhlak yang baik itu bisa menjadi sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga. Dari sisi ini luar biasa kalau kita perhatikan, ya, karena akhlaknya baik, dia punya banyak teman yang saleh, dia nggak punya musuh. Sehingga banyak orang-orang baik ketika sholat di malam hari, ketika berdoa di malam hari, dia ingat fulan, ya Allah, fulan itu baik sekali, ya berilah dia keberkahan, berilah dia ampunan ya Allah. Masya Allah. Ya. Dan tidak ada yang lebih banyak mendapatkan doa kebaikan dari kaum muslimin melebihi Rasulullah SAW. Ya, setidaknya kita bersolawat saat berdoa, itu sudah doa kebaikan bagi Rasulullah SAW. Ya, hampir setiap doa itu kita tutup atau kita selingi dengan solawat, dan solawat itu doa kebaikan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka bisa dibayangkan betapa banyak manfaat yang didapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari doanya kaum muslimin yang ada di dunia. Nah, kita nggak akan mungkin bisa mencapai derajat itu, siapa kita, tapi setidaknya kita bisa membangun perkawanan atau pertemanan dengan orang-orang soleh. Lalu kita berakhlak baik, lalu kita mendapatkan feedback, pengaruh dari kebaikan kita, sehingga nama kita disebut di dalam doanya. Itulah yang bisa menjadi sebab kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sedang tidur, kita sedang santai, ya, kita sedang tidak beramal. Tapi karena kebaikan kita, akhlak mulia kita, saudara-saudara kita mengingat kita sehingga menyebut kita di dalam doanya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-291. Silakan dibaca. Taib, barakallahu fiik. Hadis 291. An Usamah bin Syarikin qala, dari Usamah bin Syarik ia berkata, Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'atil a'rabu. Maka datanglah orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab pedalaman. Nasun katsirun min hahuna wa hahuna. Dan saat itu banyak orang dari sana dan sini. Jadi posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat, sedang bersama banyak orang. Tiba-tiba ada sekelompok Arab Badui datang. Fasakatan nasu la yatakallamuna ghairuhum. Maka orang-orang yang lain itu diam, tidak bicara, kecuali mereka. Siapa? Orang-orang Arab Badui. Ya. Jadi para sahabat yang lain itu diam, yang bicara cuman orang-orang Arab Badui. Faqalu, lalu mereka bertanya, Ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kada wa kada? Wahai Rasulullah, apakah kita berdosa dalam hal ini dan itu? Usamah bin Syarik mengatakan, fi asya min umurin nas la ba'sa bih. Arab Badui ini tanya tentang suatu perkara yang biasa dilakukan oleh manusia yang tidak berdosa.
La ba'sa biha, tidak berdosa, tidak mengapa. Tapi ditanyakan. Ya, bahasa kita ini pertanyaan yang harusnya tidak butuh jawaban, tapi ditanyakan. Ya. Ini misalkan nih, ya Rasulullah bolehkah makan ayam goreng? Ya Rasulullah bolehkah kita melakukan ini? Hal-hal yang mubah ditanyakan. Wallahu alam ya. Ini kurang lebihnya. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wada'allahul haraj, Allah telah meletakkan dosa, illa mra'an iqtarada imra'an zulman, kecuali seseorang yang iqtarada imra'an zulman, yaitu melakukan pemotongan secara zalim. Ini kita artikan secara tekstual, nanti kita akan jelaskan maknanya. Jadi iqtarada, ya, itu wa huwal qata', memotong dari saudaranya dengan kezaliman. Fadzakal ladzi haraja wa halaka, maka inilah yang dosa dan binasa. Qalu, mereka Arab Badui bertanya lagi, ya Rasulullah, anatadawa, apakah kita boleh berobat? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, na'am ya ibadallah, boleh wahai hamba-hamba Allah. Tadawau, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yata' da'an illa wada'a lahu shifaan, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan, ya, memberikan suatu penyakit, melainkan Allah juga memberikan penawarnya, obatnya. Ghaira da'in wahid, kecuali satu penyakit. Qalu, mereka bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, penyakit apakah itu yang tidak ada obatnya wahai Rasulullah? Qala, beliau SAW menjawab, al-haram, yaitu tua. Orang kalau sudah tua enggak bisa diobati jadi muda, ya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan, apakah hal terbaik yang dimiliki manusia? Apakah hal yang terbaik yang diberikan kepada manusia? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mencoba untuk memahami makna hadis ini secara keseluruhan atau secara terperinci, maka faidah atau keterkaitan hadis ini dengan bab kita ada di bagian terakhir. Poin utama hadis ini terkait dengan bab husnul khuluq itu ada di bagian terakhir. Apa itu? Akhlak yang baik adalah hal terbaik yang diberikan kepada seseorang. Ini kesimpulan dari hadis ini terkait dengan bab kita. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah hal terbaik, hal terindah yang diberikan kepada seseorang. Maknanya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada hambanya akhlak yang baik, maka hamba tersebut seakan-akan tidak memiliki sesuatu yang terbaik di dalam dirinya, ya, tidak pernah mendapatkan pemberian terbaik. Jadi pemberian terbaik itu adalah akhlak mulia, akhlak yang baik. Taib. Sekarang kita coba memahami hadis ini secara terperinci insyaallah. Di awal hadis, Usama bin Syarik mengatakan, saat kami bersama Rasulullah SAW dengan banyak orang, ada yang dari sana, ada yang dari sini, tiba-tiba datanglah orang-orang Arab Badui. Fasakatan nasu la yatakallamuna ghairuhum. Orang-orang yang lain itu pada diam, mereka enggak bicara kecuali mereka, yaitu orang-orang Arab Badui. Dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awisyah hafizahullah, bisa jadi para sahabat mereka tidak berbicara karena
mereka mengetahui larangan tentang bertanya sesuatu yang ya tidak ada manfaatnya menurut mereka atau menurut kebanyakan orang, atau banyak bertanya. Ya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in." Kami dilarang bertanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Ya. Di antaranya banyak bertanya. Banyak bertanya dan banyak bertanya ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara penyebab binasanya suatu kaum. Ya, banyak bertanya hal-hal yang awalnya itu mudah menjadi berat karena pertanyaan sebagian kaum. Kata Anas bin Malik, "Fakana yujibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyah." Dan kami sangat senang kalau ada yang datang dari orang Arab Badui. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Mereka bertanya, kami mendengar. Jadi para sahabat ini khawatir kalau banyak tanya kepada Rasulullah SAW, ya beliau tidak suka. Tapi kalau Arab Badui yang datang, Nabi selalu meladeni pertanyaan mereka. Ya, makanya dalam hadis ini Usamah bin Syarik mengatakan, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang biasa dilakukan manusia, hal yang lumrah. Maknanya secara umum orang tahu ini perkara yang boleh, bukan hal yang dosa. Tapi orang Arab Badui ini tanya, ya. Nah, kemudian pertanyaan orang Arab Badui tadi, "A'alaina harajun fi kada wa kada?" Apakah kita mendapatkan dosa? Haraj. Haraj secara bahasa itu maknanya dhayiq, sempit. Apakah ada kesempitan bagi kami? Dan yang dimaksud adalah dosa. Jadi secara bahasa maknanya sempit. Ya. Dan lawan dari sempit luas, dan luas itu cenderung pada mubah. Perkara ini luas. Nah, al-amru wasi'. Perkaranya luas, artinya boleh, bebas. Tapi kalau dhayiq, sempit, itu maknanya dosa. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW, perhatikan, karena Arab Badui yang bertanya, beliau SAW menjawab dengan baik. Beliau tidak menjawab tapi dengan nada yang meremehkan, seperti kalian ini gini aja ditanyakan, nah, gak dimentahi gitu ya. Ya. Dan para sahabat menyadari pertanyaan ini pertanyaan yang, wah, kalau kita yang tanya mungkin habis gitu kita. Makanya dilarang banyak bertanya. Ya, ini bukan berarti kita nggak boleh bertanya, boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya di dalam Al-Quran. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Dan kalau kita perhatikan pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu berbobot dan bertanya tentang masalah-masalah yang penting dan proporsional. Tidak banyak bertanya dalam perkara-perkara yang terlihat remeh. Ini yang dilarang. Sudah banyak tanya, pertanyaannya sepele, remeh. Ya, tapi ini tidak berlaku bagi orang Arab Badui. Mereka bertanya meskipun itu sepele, mereka pede, ya. Dan Nabi SAW pun juga menyambut dengan baik. Jadi Nabi menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya ibadallah,
Sesungguhnya wahai hamba-hamba Allah, innallaha awada'allahu al-haraj. Allah telah meletakkan dosa. Maknanya Allah tidak menganggap dosa. Allah tidak menganggap dosa atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian ajukan. Memang tidak disebutkan apa sih yang ditanyakan, tapi intinya yang ditanyakan itu perkara-perkara yang mubah, makanya tidak perlu disebutkan. Dan Nabi SAW juga tidak menyebutkan secara rinci, beliau hanya menyebutkan secara global. Allah telah meletakkan dosa, maksudnya Allah tidak menganggap dosa dari apa yang kalian tanyakan. Illa kecuali imra'an iqtarada imra'an zulman, seseorang yang iqtarada imra'an zulman, memotong saudaranya dengan zalim. Ya. Dan tadi diterjemahkan dengan ghibah, betul. Karena di antara bentuk memotong yaitu saudaranya adalah dengan menggibahnya. Ya. Jadi ibarat kita itu telah mengambil hak saudara kita, kehormatan saudara kita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Apa kira-kira yang menjadikan Nabi SAW menyebutkan ghibah atau mengambil kehormatan, menjatuhkan kehormatan saudara kita? Itu termasuk di antara dosa yang penting untuk disebutkan di sini. Karena apa? Kalau kita perhatikan, ya, dosa selain ghibah itu kan banyak. Contoh yang paling besar syirik kepada Allah. Demikian pula durhaka pada orang tua. Demikian pula mencuri, minum khamr, judi. Kenapa Nabi tidak menjawab yang itu? Allahu a'lam bishawab, ya. Allah yang Maha tahu hikmahnya. Namun yang pasti Nabi SAW itu memiliki jawami'ul kalim, kemampuan berbicara yang singkat namun maknanya dalam dan padat. Dan kalau kita perhatikan Nabi SAW itu senantiasa menjawab persoalan sesuai dengan kebutuhan. Maka bisa jadi dosa ghibah ini diantara hal yang diremehkan oleh mereka. Jadi Nabi nyinggung tentang dosa ghibah, merenggut kehormatan saudaranya. Itu yang dosa, itu yang haraj, sempit. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan berarti selain ghibah itu bukan dosa, tidak. Tapi Nabi menjawab sesuai dengan kebutuhan dan momentum yang ada. Ya. Nah, jadi bisa jadi orang-orang Arab Badui ini menganggap remeh ghibah, namun justru menganggap besar perkara-perkara mubah. Maka Nabi SAW justru membalikkan masalah. Yang kalian tanyakan itu justru hal yang dibolehkan, luas. Allah tidak menganggap sempit apa yang kalian tanyakan. Tapi kalau ghibah, ini baru dosa. Nah, mungkin bisa jadi ini pertimbangan Nabi SAW menyebutkan tentang dosa ghibah. Nah, selanjutnya mereka bertanya tentang berobat. Ya Rasulullah, ana tadawa, apakah boleh kita berobat? Lagi-lagi ini mungkin pertanyaan yang terlihat remeh, terlihat sepele. Karena apa? Fitrahnya manusia kalau sakit ingin sembuh, dan di antara ikhtiar wasilah untuk sembuh itu apa? Berobat. Ini kan seakan-akan deh, ini kok ditanyakan sih? Tapi perhatikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cermati lebih dalam, pertanyaannya Arab Badui ini cukup logis. Bahasa Inggrisnya make sense. Ya. Kenapa? Mungkin yang ada di benak mereka
kalau kita berobat, kayaknya kita ini nggak tawakal deh. Kepikiran nggak kita? Ya, sakit itu kan takdir Allah. Sakit itu kan musibah yang menimpa kita. Ya harusnya kita sabar, terima nasib kita, bukan malah berobat. Nah ini masuk akal ini pertanyaannya. Makanya ditanyakan. Dan para sahabat mungkin baru terfikir, oh iya ya, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Meskipun di awal tadi, halah pertanyaan apa ini? Namanya orang sakit pingin sembuh, di antara ikhtiar untuk sembuh berobat. Tapi mungkin mereka tidak berpikir sejauh itu. Ya. Keinginan untuk sembuh kan ada kemungkinan tidak terima dengan takdir Allah seakan-akan. Karena apa? Sakit itu musibah. Sakit itu ujian. Dan seorang muslim harusnya ya terima saja dengan ujian Allah. Ya, pasrah saja. Lah kenapa kok pengen sembuh? Apakah berarti ini menentang yaitu keputusan Allah? Maka Nabi SAW lagi-lagi menjawab sesuai dengan pertanyaan dan betul-betul proporsional. Apa itu? Tadawau. Boleh. Naam ya ibadallah. Boleh kalian berobat wahai hamba Allah. Tadawau, bahkan Nabi perintahkan. Berobatlah kalian. Bahkan setelah itu Nabi SAW memberikan suatu statement yang mungkin ya kalau tidak ditanyakan oleh orang Arab Badui, sahabat nggak tahu tentang hal ini. Apa itu? Innallaha lam yata' da'an illa wada'a lahu syifaan. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan suatu obat melainkan ada penawarnya. Pasti ada obatnya. Maaf, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan suatu penyakit melainkan Allah akan berikan penawarnya atau obatnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memiliki tempat yang tersendiri di kalangan pengobatan Islami. Seakan-akan ini adalah sebuah tantangan bagi orang-orang yang bergelut di bidang pengobatan. Mendengarkan hadis ini menjadi motivasi bagi mereka untuk menemukan obat dari setiap penyakit. Sehingga misalkan ada yang mengatakan, wah ini gak ada obatnya ini, maka seorang ahli pengobatan muslim akan tertantang, mustahil gak ada obatnya. Nabi SAW mengatakan setiap penyakit yang Allah turunkan pasti Allah berikan obatnya. Ini pasti ada. Cuman kita yang belum belajar, kita yang belum meneliti, kita yang belum banyak melakukan yaitu percobaan-percobaan. Nah ini menjadi tantangan bagi mereka untuk menemukan obat dari berbagai penyakit yang ada. Lihat ya, berawal dari pertanyaan yang sepele dari Arab Badui. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sabda Nabi SAW yang wajib untuk kita imani. Lantas bagaimana dengan fakta yang ada menurut apa yang kita dengar dan kita saksikan? Ada beberapa penyakit yang katanya tidak ada obatnya. Ini kita bicara penyakit fisik ya, bukan penyakit yang nanti disebutkan oleh Nabi SAW di akhir hadis. Nah bagaimana ini kira-kira? Wah ini gak ada obatnya ini, penyakit ini tidak ada obatnya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan tidaklah Allah yang menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga akan memberikan penawar atau obatnya. Bagaimana ini? Apakah sabda Nabi SAW ini bertentangan dengan fakta yang ada? Yang benar sabda Nabi SAW atau pernyataan sebagian ahli pengobatan? Wallahu a'lam bishawab.
Kalau dikatakan tidak ada obatnya, maka kita tidak percaya. Namun kalau kata-katanya diperhalus, belum ditemukan obatnya, ini betul. Ya, karena sabda Nabi SAW nggak mungkin salah. Ini kaidah yang sangat jelas. Innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga memberikan obat penawarnya. Nah, ketika ada penyakit saat ini yang diketahui tidak ada obatnya, maka yang betul itu belum ditemukan. Dan ini semakin menunjukkan keterbatasan manusia. Ada obatnya, cuman sebagian orang belum tahu. Atau bahkan saat ini tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita ikut mengatakan ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ini itu. Maka kita katakan belum ditemukan. Ada itu obatnya, cuman belum ditemukan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tentang penyakit yang tidak ada obatnya. Nah ini. Dan ini betul. Apa? Al-haram, yaitu tua. Nah kalau ini betul. Ya. Taib. Lalu bagaimana dengan penemuan modern yang bisa mengembalikan fisik sebagian orang yang sudah tua itu menjadi muda? Ada enggak ini? Mengurangi keriput gitu ya? Operasi plastik. Ya. Taib. Perhatikan, al-haram, tua. Tua itu apa artinya? Yang paling mudah dipahami, usianya sudah lanjut. Ya. Sudah 50 ke atas, 60 ke atas, 70 ke atas, tua. Itu yang paling mudah dipahami. Nabi tidak mengatakan fisik loh. Nabi SAW tidak mengatakan fisiknya keriput itu nggak bisa diobati, tidak. Karena yang namanya fisik tadi ada operasi plastik kan gitu. Tapi apakah bisa merubah hakikat dia masih muda? Ada seorang yang masih tegap berdirinya, masih kuat ototnya, masih kenceng kulitnya, tapi usianya 70. Kita katakan muda atau tua? Tua. Bisa nggak diobati jadi muda? Ya nggak akan pernah bisa. Ya. Meskipun kita juga nggak tahu ajal seseorang. Tidak semua orang meninggal dalam keadaan tua renta dan dalam keadaan sudah keriput dan lain sebagainya. Kalau masalah mati, ya itu siapapun pasti akan merasakannya dalam keadaan sehat atau sakit, tua atau muda, kenceng atau keriput. Ya, mati itu satu. Sebabnya berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Maka dari itu benar Nabi SAW. Gak ada ceritanya tua diobati jadi muda. Ya, ini kita bicara dari segi usia, ya, kemudian fungsi-fungsi organ tubuh, ya. Orang yang jantungnya itu sudah berusia 50 tahun bisa nggak dirubah menjadi jantung usia 20 tahun? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Dijaga supaya tetap baik bisa, ya. Tapi
rubah menjadi muda lagi nggak akan bisa. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis yang ke-291. Dan inti dari hadis ini sudah kita sebutkan di awal, itu ada pada hal terbaik yang diberikan kepada seorang hamba adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 292. Silakan. Barakallahu fiik. Hadis 292 an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan bil khairi, di dalam kebaikan. Dan tadi di terjemahan disebutkan pemberian harta, ya. Nanti mungkin akan kita sedikit tambahkan, ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau sangat dermawan itu di bulan Ramadan. Jadi kedermawanan beliau itu di bulan Ramadan itu melebihi di bulan-bulan lainnya. Hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui beliau di setiap malam di bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Yaitu beliau membaca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Ya. Ya, semacam hafalan, menyetor hafalan gitu ya, murajaah. Jadi Nabi SAW yang baca, Jibril yang menyimak. Fa idza laqihu Jibrilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dan ketika berjumpa dengan Jibril, ya, ketika Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah orang yang paling dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hubungan dengan bab kita adalah kedermawanan. Dan kedermawanan termasuk di antara akhlak mulia. Itu kesimpulan hadis ini. Jadi apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Ya, di antara akhlak mulia adalah kedermawanan. Ya, kedermawanan. 6. Ajwadan nas bil khair. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan bil khairi, terhadap kebaikan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata ajwad, yang paling dermawan, minal jud, dari kata al-jud, yaitu al-ata. Al-jud bermakna al-ata, memberi, yang paling banyak memberi, berderma. Apa itu? A'ta ma yanbaghi liman yanbaghi. Ya, perhatikan. Yang namanya dermawan, yang namanya suka memberi, yang dengannya seseorang dipuji,
sebagai dermawan itu adalah memberi apa yang seharusnya diberi kepada yang seharusnya menerima. Perhatikan. Jadi dermawan di dalam syariat itu adalah memberi apa yang seharusnya diberi kepada yang seharusnya diberi. Memberi apa yang seharusnya diberi. Jadi dari segi objek pemberian ini pas. Contoh orang ya sudah memiliki harta, lalu ada orang berbagi harta kepada mereka. Nah ini, mereka ini butuhnya misalkan mereka ini butuhnya mungkin pendidikan, mungkin apa, tapi diberi harta sama orang. Maka wallahu alam ini bukan termasuk dermawan meskipun dia bagi-bagi harta. Kenapa? Karena memberikan sesuatu yang tidak pantas dan pas untuk diberi kepada mereka. Jadi memberi sesuatu yang pantas untuk diberikan kepada yang pantas untuk menerimanya. Ya, contoh yang sama, orang yang sudah kaya dikasih harta. Meskipun orang ini bagi-bagi harta ratusan juta, maka itu bukan dermawan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia, orang lapar kita kasih makanan. Nah, ini baru dermawan. Orang kekurangan harta kita kasih harta. Nah, ini baru dermawan. Ya. Jadi a'tama yanbaghi liman yanbaghi, memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada orang yang pantas untuk menerima. Nah, ini dermawan. Dan dalam hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya memberi bersifat umum. Memberi bersifat umum. Ya. Jadi bukan semata-mata harta. Bisa juga berderma dalam segi ilmu, misalkan, yaitu orang yang tidak tahu lalu kita berikan pengetahuan, maka itu juga masuk kategori dermawan dalam hal ilmu. Ya, kita tidak bakhil dalam hal ilmu. Orang yang tidak tahu lalu kita nggak kasih tahu misalkan, nah itu bisa masuk bakhil. Tapi kalau orang yang memang tidak tahu lalu kita memiliki pengetahuan lalu kita berbagi pengetahuan, maka ini juga bisa masuk jud, al-jud, yaitu dermawan. Nah, masalahnya di dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bil khairi, dengan kebaikan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan bil khairi, di dalam kebaikan. Wallahu alam bisawab. Kata al khair itu sebenarnya umum, kebaikan itu banyak. Ya, berbuat kebaikan itu banyak. Namun kalau kita lihat konteksnya, di bulan Ramadan beliau orang yang paling dermawan, maka betul ini dilihat dari segi harta. Dermawan dari segi harta. Beliau orang yang paling berbagi di bulan Ramadan. Berbagi harta. Ya, oleh karena itu ya tidak salah kalau al khairi diterjemahkan dengan harta. Cuman harus kita dudukkan masalahnya. Sebenarnya kata ajwad an-nas, yang paling dermawan itu bukan hanya dari segi harta. Tadi sudah kita sampaikan, orang yang memberi sesuatu yang pantas untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan itu dermawan. Apapun itu, mau ilmu, mau berbagi tenaga, ya, termasuk berbagi harta.
orang ini dermawan. Kenapa? Suka bantu, ya, suka memberi tenaga, ya, suka membantu dengan tenaga, ya, kepada orang yang butuh tenaga. Ya, ini juga apa? Dermawan. Namun kalau kita melihat konteks hadis ini di bulan Ramadan, maka sahih, beliau itu banyak berderma dari segi harta. Taib, demikian pula di dalam hadis ini terdapat keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW di setiap malam di bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril, lalu Nabi bacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi assalam. Ya, dan ditekankan lagi bahwa di saat Nabi SAW bertemu Jibril itulah beliau menjadi orang yang paling dermawan. Bahkan kedermawanan beliau itu melebihi ar-rih al-mursalah, angin yang berhembus. Ini perumpamaan yang mungkin ya berlebihan seakan-akan, tapi untuk Nabi SAW tidak ada yang berlebihan, karena memang beliau pantas untuk mendapatkan pujian seperti ini. Jadi saking cepatnya beliau itu memberikan bantuan, sampai-sampai seperti angin berhembus itu nggak bisa dikejar, ya. Jadi terus berjalan. Nah, seperti itulah Nabi SAW, orang yang paling dermawan secara umum, dan kedermawanan beliau sangat tampak di bulan Ramadan, khususnya tatkala bertemu dengan malaikat Jibril alaihi assalam. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, hadis berikutnya, hadis ke 293. Taib, hadis 293. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud al-Ansari ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada orang yang sebelum kalian, yaitu pada umat terdahulu, itu dihisab. Falam yujad lahu minal khairi, maka tidak dijumpai kebaikan sedikit pun pada dirinya. Dihisab enggak punya kebaikan, illa kecuali satu. Apa itu? Annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran. Dia adalah seseorang yang bergaul dengan banyak manusia. Jadi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Wa kana musiran, dan dia orang yang memiliki harta, ya, dan selalu memberikan kemudahan pada orang. Fa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir atau 'anil mu'sar, dan dia memerintahkan pelayannya untuk memaafkan orang-orang yang kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang ini suka menghutangi banyak orang. Makanya kalau ada orang yang butuh, dia berikan bantuan, entah itu pinjaman atau yang lainnya. Secara umum pinjaman, ya. Saya butuh ini
minta tolong diberi hutang, dikasih. Tetapi dia memiliki kebiasaan kalau ada orang yang kesulitan bayar hutang, maka mudahkan, maafkan. Dia berkata seperti itu kepada pelayannya. Entah dimaafkan dalam artian diberi tenggang waktu yang lebih lama, belum bisa bayar ya sudah nanti kalau mampu, kalau sudah bisa, atau dibebaskan. Ya, antara dua hal itu. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, "Fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu." Maka kami lebih berhak untuk memaafkan daripada orang ini, maka orang itu pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hubungan hadis ini dengan bab kita itu adalah keutamaan memaafkan atau memberi kemudahan pada saudara kita. Ya, itu korelasi hadis ini dengan bab kita. Orang ini suka memudahkan urusan orang. Dan itu satu-satunya kebaikannya. Dia mungkin bukan ahli ibadah. Ya, dia mungkin bukan orang yang taat kepada Allah dalam melaksanakan amal saleh, tapi dia orang yang suka memberi kemudahan pada orang lain. Dan ini termasuk di antara akhlak mulia. Dan siapa yang mengira ternyata di antara sebab orang ini dimaafkan, diampuni oleh Allah karena sifat ini. Ya. Makanya sekali lagi para ulama kita betul-betul menganggap penting sifat pemaaf, karena kebaikannya sangat banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang yang suka memaafkan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang suka memberikan kemudahan. Apa kata Nabi SAW? Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kelonggaran pada seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memberikan kelonggaran baginya di hari kiamat. Ya. Siapa yang memudahkan di dunia, maka akan dimudahkan di akhirat. Siapa yang memaafkan di dunia, maka akan dimaafkan di akhirat. Maka jangan kita remehkan sifat yang nampaknya sepele ini, yang bagi sebagian orang mungkin dianggap pengecut gitu ya, tidak punya harga diri ya. Apalagi di zaman sekarang betapa banyak provokator. Wah, kalau saya udah tak tagih itu, jangan mau kamu, Eman, kamu sudah mengumpulkan uang sebanyak itu, diambil nggak dikembalikan, Eman tagih terus, nah, misalkan gitu. Padahal kita ingin memaafkan. Ya, gara-gara provokator akhirnya kita kehilangan kesempatan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sungguh luar biasa masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah kalau kita melihat bagaimana sifat pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Tak banyak beliau mendapatkan berbagai macam yaitu perlakuan buruk dari orang-orang Quraisy, dari penduduk Taif, ya. Bahkan Nabi dapat kesempatan ya untuk balas dendam, dan enggak main-main, malaikat yang menawarkan, dan tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau akan aku timpakan kepada mereka gunung besar di kota Mekah kepada penduduk kota Taif. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka, berharap ada di antara anak mereka yang masuk Islam. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memaafkan bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita pengecut, tetapi kita ingin yang lebih baik dari ini. Apa? Ampunan Allah SWT. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dari harta kita yang diambil. Ya. Dan itu juga sekali lagi harta yang Allah titipkan, bukan harta kita. Ya.
Itu sebenarnya harta yang Allah titipkan kepada kita, Allah yang ngasih kepada kita, lalu diambil sama Allah dengan cara yang tidak baik, melalui perantara orang yang tidak baik. Maka apa yang harus kita beratkan? Ini bukan berarti kita nggak boleh nagih loh ya, bukan, tidak. Itu tetap hak kita, boleh kita nagih. Tapi kalau kita memaafkan, ini loh pahalanya. Ya, jadi orang di zaman dahulu ada yang diampuni Allah padahal nggak punya kebaikan kecuali karena dia suka memaafkan manusia. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Hadis yang ke-294. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal, silahkan. Oke. Kalau ditipu kenapa? Hukum menipu nggak boleh. Kalau ditipu yang ditanyakan bukan hukum ya. Karena hukum itu halal, haram, ya. Kalau ditipu itu takdir. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau ditipu? Ya kembali lagi. Secara asal boleh kita menuntut hak. Saya urus ini sampai ke pengadilan, silahkan, itu hak Anda. Ya, cuman bagaimanapun yang lebih baik memaafkan. Jadi silakan, pilihan ada pada kita. Kalau kita mau yang paling baik memaafkan, tapi kalau kita mengambil hak kita silahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Tidak ada? Baik, jika demikian kita akhiri kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.